diangkat. Ya. Nah, syarah kene al-khobasu itu fasarraul jumhur bil fusuqi wal fujur ya. Jadi sebagian besar daripada para ulama menafsirkan al-khobas itu maksudnya fasek dan racun ya. Fusuk wal fujur ya. Fasek itu apa? Fasek itu al-khuruju an ta'atillah ya. Fasik itu keluar dari taat kepada Allah Subhanahu. Ya, maksudnya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk. Maksudnya tidak tunduk ya sholat juga, ngaji juga. Wis urip sakarepe dhewe. Hmm. Jadi pada waktu itu kalau sudah kondisi kayak begitu itu sudah ada yang mestinya harus dimiliki seseorang hilang, yaitu haya, rasa malu. Ya. Rasa malu hilang. Ya. Jadi uang nih, urat malu nih, kawan, ya mesti kita karena pede. Gak peduli gitu lah uang, mau sampai ya supaya uang edan ya. Uang edan ya kan tuh malu ya. Ya. Ya sampai kadang-kadang gak kelamben, Mbak kelamben. Dan itu eh, dari awal sudah di sindir-sindir kalau kanjeng Nabi ya di apa itu ya idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini awamu gak duwe izin wis karepmu ngono ya karepmu ngono jungkir walik karep idza lam tastahi tastahi ya. Fasna ma syi'ta nalikane awamu gak duwe rasa malu ya sembunyi kan fasna maka berbuatlah kamu masyita berbuatlah kamu apa yang kamu ingin wis karepmu dhewe kono wis berwali sembahyang gak sembahyang karepmu ngaji gak ngaji wis karepmu kono. Nah, itu mungkin kanjeng Nabi di hadapan orang sing daplek-daplek ya anak-anak ini. Jadi ini kanjeng Nabi bilang ini pada waktu itu 15 abad yang lalu. Berarti itu pada waktu 1500 tahun yang lalu itu sudah bilang kalau eh, apa ada tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Yaitu salah satu tandanya itu adalah eh, eh, merebaknya kejelekan. Ya. Merebaknya perbuatan-perbuatan jelek. Nah, kemudian ditandai lagi, ya, seperti tadi. Iya, mengingatkan, ya kan Nabi itu mengingat. Jadi, kayak ono bayangan gitu loh. Jadi, ini rupanya sekate dekat. Dekat. Nah, pada waktu itu kejadian apa namanya merebaknya kejelekan dan itu sebagai tanda hari kiamat itu ditandai dengan futiha al-yauma birratmi Ya'juj wa Ma'juj ya. Di terbukanya benteng Ya'juj wa Ma'juj. Jadi ini gambarannya mungkin ada sekelompok makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj ya. Itu jadi diskusi itu sebetulnya bangsane menungso apa bangsa apa ya. Ada yang mengatakan itu bangsa menungso. Keturunannya salah satu dari bangsa pada waktu zaman
Nuh Nabi Nuh. Ya. Yastrib apa siapa itu. Ada yang mengatakan itu, ya itu memang keturunan Nabi Adam, termasuk menungso. Tapi itu ada satu tempat yang benteng itu dibayang Rodmi itu benteng. Dan itu kapan lahirnya, kapan uripe itu juga. Tapi itu ada satu benteng dan itu munculnya petune ya. Itu ketika nanti dibuka, kapan itu dibuka? Ya. Itu dibuka itu ketika sudah merebak nanti perbuatan-perbuatan yang jelek itu, ya. Ditambah lagi kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk ya, kalau itu memang keturunan manusia. Sing kono, sing api, supaya lek kabeh. Wis pokoke uripe gak karu-karuan. Ya. Mungkin duwe elek timbangane kewan itu. Jadi kewan itu sih ana turune padahal itu guys pokoknya wis sing ngombe tok sing zina tok waduh itu. Ya jut banget. Jadi rusak. Itu kemudian Kanjeng Nabi kemudian itu tadi kakek wainun celaka. Tapi sebetulnya tidak hanya untuk orang Arab, termasuk pengharapan itu, termasuk mana. Kemudian Zainab nanya, napa awak dewi yang melu rusak kaya wong iku atau termasuk Ya'juj wa Ma'juj? Iya, iya, iya ikut rusak, ya. Ya, idza katsura habasu, ketika kemudian sudah merebak ya kemaksiatan. Maksiatan. Ya apa habasu di sini? Yaitu awal fusuk wal fujur. Fasek artinya berarti wis gak ono wong salat, wong ngaji. Lah ditambah lagi fujur. Nah, apa itu? Fujur itu itu kejelekan, lacut gitu ya. Nah, jadi bahasa Jawa ini ku lacut ya. Jadi lacut. Nah, lacut itu biasanya dipakai untuk menyatakan orang ngomong elek ini ya lacut. Kan kok lacut sih? Kalau lamongan tak lacut ya. Iya loh. Ya. Jadi ya pokoknya ngomongnya elek ya lacut. Aku pancet lacut. Tapi saya kira kau ada yang ngomong lacut. Kau oh ya. Amamu itu wong desa tapi mutani ya. Jadi pawatan karuan lacut. Ya, soalnya mulai ciri gak tahu no omah ya. Iya, dikirim wong tuane nang ngene Jombang nanti. Ya udah ya. Bayangno wis rusak karo. Murat marit itu urip. Pekmu bojomu wis gak karu-karuan. Nah, wakilah az-zina khos. Ada yang mengatakan bahwa oh iya nanti kalau sudah merebak itu siapa perzinahan. Wis akeh ya. Wis akeh perzinahan. Jadi ada yang menafsirkan az-zina khosoh ya. Jadi khusus banyaknya zina. Nah soal-soal yang seperti ini yang karena memang ada proses yang dianggap mudah. Jadi apa ya biasa ini tuku terus bayar aku bayar sebagai DC DP ya Pak. Durung nikah wis DP DC. Nah, DP DC.
Investasi. Apa? Investasi. Ya, kadang terjadi DP uang muka. Ya, iya titik disik ya udah. Nah, satu sisi kemudian itu setelah jadi kemudian jadi, ya weh. Malah kadang-kadang wis lahir bareng. Itu kemudian ada proses nikah yang bisa dilayani. Ya. Bisa dilayani. Makanya ya, nek wong zina harus dengan yang zina. Ya. Tapi saya nggak tahu itu nanti kehidupan perusahaannya. Ya Allah. Jadi anaknya juga begitu. Anaknya itu nasabnya tidak pada ibunya. Dia tidak pada bapaknya. Ya sekarang ibu. Aktenya ya juga gitu ya. Ya. Jadi tidak bisa menjadi wali ya. Ketika apabila putri anaknya itu ya. Jadi nggak bisa jadi wali nikah anaknya karena ini bukan bapaknya. Jadi akibat hukumnya banyak, termasuk juga ya karena menurut bapak ya hak-hak dan kewajiban ini. Tapi kan jadi repot gitu deh. Ya, padahal itu sudah itu dan ya kayak wong rumah tangga. Makanya kemudian ono lembaga nikah ya, atau aturan atau ajaran akad nikah itu kan sebetulnya untuk memperjelas ya jalinan keluarga itu ya apa itu hubungan keluarga anak isopo apa isopo ya. Dan murah gitu ya. Sebetulnya sangat murah. Iya. Iya, semari larang itu kan itu iya, itu terus gak enak kartu ya. Betul ya. Padahal ya itu syaratnya kan ono lanang, ono wedok, ono mahar, ono wali, ya weh. Mari ono saksi. Malah ono sing gak ada saksi, tapi nih mata PDW kita mengikuti yang ada saksi. Lah walimah itu sunnah. Sunnah. Ya. Sudah itu cukup sudah. Ya. Jadi umpamanya ya kayak model ini loh, pas corona itu hanya beberapa orang. Kira-kira itu no kalau Gusti Allah itu. Jadi ini kan ya kayak gini, macam-macam kayak itu. Kalau kok tak corona mana? Kira-kira begitu ya. Iya diingatkan. Lah, sing marai larang itu, ya, itu tidak hanya pas mari ini akad nikah, ya. Tapi sebelum itu sampai akad khitbah itu, lamaran itu mabengi itu di TV itu apa jenis anak sing ragil itu lihat. Aku dulu itu sapa kawin kok mewah tuh. Duh, tak kawin Pak itu. Enggak ada juga pesta. Lamaran itu gitu dan itu jumlahnya mesti gak karuan. Ya. Mil-milan itu ya. Iya. Iya. Khitbah itu jadi pada khitbah itu kalau tradisi di kampung-kampung ya khitbah itu ya jane kabeh tapi
pantes-pantesan. Akhirnya kalau Lamongan ya, Blitar apa itu ya, itu nggawa tetelan. Iya lah. Apa maksudnya tetel itu? Tetel itu kan kelek, itu cek apa kelek. Itu ya. Paling ngono kedange kedang sobo, ya Pak. Maksudnya apa? Ya kok cek daji cek keras. Ya. Baru ngono ana apa maneh rengginang sing apa, tapi sing rengginang karo aku. Artine karo. Caranya. Rezekine cek renyah ya. Rezekine cek renyah. Lah, ada kesederhanaan yang seperti itu. Apa? Karena memang ya pantas-pantas saya untuk bertamu kan, untuk melihat itu. Khidbah itu sebetulnya untuk apa namanya, memastikan ini, oh calon bojoku itu ini. Jadi melihat dalam rangka untuk memberi bahan pertimbangan, ya, bahan pertimbangan. Sing didelok apane? Yo. Nek saiki wis kasih. Jadi lamaran itu formalitas. Apa formalitas? Formalitas itu kasarannya pura-pura. Kayak ya, kayak. Soalnya apa? Wong wis kenal satu. Kami kenal, wis nang ndi gitu. Malane digonceng iku ngluwi wong sing wis bojo tenan. Malah bojo itu isin ya. Tapi nek sik durung ya waduh masa. Konangan. Dan itu dianggap biasa ya. Malah itu kehidupan yang seharusnya harus cara yang harus dilakukan. Jadi kayak gitu itu kan ya pemborosan kan ya. Dan pemborosan itu kan bagian dari yang tidak akhlak yang tidak baik. Jadi akad nikah, bareng ngono ya. Si ono ae opo ae. Iya sing duwe, sing gak duwe ya. Ono pesta, jadi istilahnya pesta apa gitu. Resepsi ya, resepsi khusus kanggo wong kampung, resepsi khusus kanggo kanca-kanca. Lah kanca iku ana kanca kantor, ana kanca Facebook, ana kanca. Saiki kanca kan tadi. Kanca grup apa? Grup apa? WA itu. Kanca grup WA. Saiki grup WA itu apa ngono singkatane? Grup WA. Ya enggak lah ya grup WA itu ada singkatan mana dia? WP. WP. WP mana? Kenapa WP? Oh gitu. Jadi grup WP kan ada. Grup WP. Jadi konco. Lah soal konco akeh pancen ya apik wae, tapi kan akhirnya itu sebelum jadi gak enak konco. Kok gak ngundang iku ya gak enak. Jadi konco akeh iku ya enak gak enak ya. Nek pas duwe gawe ngono bingung ya tentang sapa sing gak diundang iki. Sapa gak diundang. Oh, enggak konco aku enggak. Ya. Pada sisi lain bahwa kita disarankan untuk banyak-banyak punya teman, banyak-banyak punya. Tapi yo gak kanggo ngono iku. Yo gak apa-apa dikabari. Jadi itu ya wajar, sewajarnya saja kalau artinya apa wajar itu? Wajar itu tidak memaksakan diri, ya. Ya, jadi ketika kemudian yang dipunyai untuk bekal atau untuk kebutuhan membuat
majelis atau acara seperti apa itu ya betul sesuai kan itu nggak sampai direwangi utang-utang ya. Direwangi utang jakakno buah ya Karena sing bener betul apalagi pas corona. Jadi itu mungkin salah satu akhirnya ketemu ya. Jadi akhirnya akad nikah, tapi ana sing jarak ya wis kalau sing model ngono. Pemane saiki rada wis dibuka ngono kuwi. Tapi pada waktu pas lagi apa Pak pembatasan itu PPKM itu ya betul-betul memang hanya beberapa orang ya. Ya, jadi keluarga dekatnya kemudian mantene terus AIP wis beres. ngirit. Iya, ngirit. Tapi kanggone wong sing wis kadung disiapno ngundang, ya baru ku golek ya dadi kami ngirit. Betul. Ya, iya, enggak. Hubungannya karo soal corona, kelihatannya memang itu kira-kira ya. Ya wis ngene iki jane. Akad nikah ya cukup kaya gitu. Bisa. Umpamanya. Lah, ada lagi wakilah auladud zina. Jadi khobas yang dinyatakan kanjeng Nabi itu ya wong Islam ya termasuk wong soleh ya termasuk wong soleh ya itu ya rusak bisa ya kalau nanti anak janda ya Pak. Anak janda ya istilahnya ya, itu nanti sudah banyak anak zina itu sudah banyak itu masih ya wong sing soleh itu kok ya rusak. Jadi itu tadi digambarkan bahwa hubungannya kalau Ya'juj wa Ma'juj itu termasuk orang-orang yang terpengaruh dengan kelakuannya Ya'juj wa Ma'juj. Itu pada waktu itu nanti kemudian mati kabeh kemudian dibangunkan ya dalam kondisi yang agak menaskan. Tapi yang soleh tadi ya itu nanti juga meninggal semua kemudian dibangunkan digambarkan itu dengan keadaan yang berseri-seri. Bumi ini kemudian ditoto meneh seperti kaca ya, ada gambarnya. Tapi samarine kemudian dirusak ya rusak mau gara-gara sudah semarak kefasikan, ya, keracutan, ya. Kemudian wong zina nok dindi, ya. Jumlah anak zina sudah banyak, ya. Qala Nawawi, ya. Imam Nawawi ini masih terkait dengan arti khobas tadi. Wadzahiru annahul ma'asi mutlaqah. Nah, menurut Imam Nawawi itu yang menyusun kitab ini ya yang jelas bahwa khobas itu adalah kemaksiatan al-ma'asi mutlak secara mutlak pokoknya maksiat semua jenis maksiat. Nah kalau semua jenis maksiat berarti ya termasuk zina termasuk anak zina itu apa salah? Enggak. Ya. Tapi maraknya anak zina, banyaknya anak zina kan akibat ada zina. Ya. Jadi anak zinanya itu tidak mesti. Ya. Ini anak nggak salah. Ya. Ya. Tapi tergantung nanti dia menjadi soleh atau tidak. Ya. Dia menjadi taat atau tidak. Sebetulnya anaknya enggak. Tapi ada yang menstigma bahwa anak zina itu elek 7 turunan ya. Arek apa ngerti ya.
Kayak Mas Lutfi itu apa yang ngerti gitu lah. Gara-gara lahir, gara-gara bapaknya nakal ibu itu. Iya. Artinya kan tidak permintaan dia dan dia dilahirkan dan semua ya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Ya. Al-waladu yuladu alal fitrah ya. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu dalam Al-Quran itu punya ada benih keimanan itu. Lah orang yang punya benih keimanan ya, itu berarti kan hati itu suci ya. Punya benih keimanan, fitrah, jadi bersih. Ada lagi yang menggambarkan bersih suci, tidak pernah dosa. Artinya kan berarti ada keimanan. Itu lahir itu ada. Sing nak menangi Ya'juj wa Ma'juj apa? Ya, ngeri ya, betul. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini Kanjeng Nabi memberi warning, ya, memberi peringatan kepada umatnya, kepada kita semua. Pada waktu 15 abad yang lalu, ya Kanjeng Nabi itu mengingatkan 1.500 tahun yang lalu. Menyatakan bahwa ada tanda-tanda ya sebentar lagi itu kiamat sudah mau dekat. Diakibatkan karena ada kerusakan ya, perilaku atau kelakuan penghuni bumi. Salah satu diantaranya nanti tandanya, salah satu, sebetulnya banyak tandanya. Itu ada apa jebole bentenge Ya'juj wa Ma'juj ya. Aku bayangno wis ngono sak karepe mecak bener ya. Sing apa dicacam suwi ngaji. Oh, iki ngaji iki. Banget. Kita pin langsung diopo iki. Ya didoni atau diuyui atau ayo melu ya wes akhirnya jadi morak-marik. Lah yang kena akibatnya apa? Orang soleh itu ya juga kena akibatnya sekali ya. Kejadian pada waktu itu. Ya, kan garwan Kanjeng Nabi takon, apa kita juga ikut rusak Kanjeng Nabi? Padahal kita orang-orang soleh. Iya. Nah, tapi nanti ketika memang betul-betul sudah marah kefasikan, kemaksiatan, ya. Mulai kerusakan pun mulai Sampai main. Kesadaran itu sebetulnya penting, ya. Ngerti bahwa sekarang kita mulai ada. Persoalannya apa yang harus kita, ya. Paling tidak ojo melu-melu, ya. Jadi dibatin, karo batin. Ya. Soalnya kadang-kadang konco dewi, konco akrab dewi kadang-kadang, kan ya dong. Saya cuma melu, ya nih saya langsung pawatan buku, nang seding apa-apa. Aku tak nang seding sih, mana berancur mulai. Kan dengan teman akrab ya, pemane kadang karo pimpinan, ya. Kan kadang awak dewi kan serba repot. Pakai ya sudah ya. Goroh yang seperti itu, bohong seperti itu, boleh ya untuk menghindar supaya nggak masuk pada terjerumus pada hal yang tidak baik.
Nah itu mulai ya, mulai. Jadi, As-Sabiwan Abi Sa'idin ya muka-muka awake dhewe. Ndak menang itu. Terus Amin, anak amin. turune dhewe sing menangi iku termasuk tergolong sing as-sholihun walaupun sebetulnya pernah dapat. Wah ya, iki kudu digoleki rek ceritane Ya'juj sama Ma'juj iki kok ngeri temen iki. Kelompok ini ya. Ya, ngeri temen ya. Ya'juj wa Ma'juj. Iku nang kitabe siapa Sayyiduna itu Mbah Hashim itu ada penjelasan tentang apa namanya tanda-tanda datangnya hari kiamat ya. Termasuk turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, ada berapa gitu ya 16 apa berapa. Aku pengen juga kitab itu ya. Kitabnya siapa? Mbah Hashim itu ada kumpulan kitab karangannya Mbah Hashim, termasuk salah satunya itu menjelaskan tentang tanda-tanda tanda-tandanya hari kiamat Dajjal. Nah, Ya'juj wa Ma'juj kelihatannya memang agak akhir yang paling akhir bersamaan dengan turunnya Nabi Isa ya. Dajjal, sadurunge iku Dajjal ya ono maneh. Apa itu namanya seperti hewan melata itu. Ya. Jadi hewan itu mbok gilane ya kuwate ya opo deh hewan melata. Opo ini dipangan ya. Ono maneh itu tanda-tanda ada asap yang datang dari arah mana itu barat atau seperti itu. Dan asap itu kemudian keluar dari tubuhnya ini itu kawirunge karo dubure menungso. Dan itu anak hadis itu ya ada hadis. Kalau nggak salah ingat itu ditanya sampai berapa waktu kanjeng Nabi. 40 dino ya. Selama 40 hari itu ada asap yang tak jelas itu kemudian metu toko irung metu toko dubur ya. Selama 40 hari. Nah, mboyo apa itu? Akhirnya itu anggar wong itu mikir awake dhewe itu dalam kondisi yang sama itu. Bener ya. Tanda-tanda. Tapi itu kapan ya? Ya. Jadi pertanyaannya kapan terjadi? Ya itu tadi ketika sudah kayaknya sudah gak ono. Ada yang mengatakan wis gak ono lagi suara azan didengar ya. Itu kan berarti sudah tidak ada kebaikan ya. Tidak ada orang yang ibadah ya. Nah, kalau sekarang azan itu nggak tahu telat. Sing Telat sing azan. Sing telat sing azan. Jadi waktu itu terisi terus dengan azan. Karena waktu itu kan dibagi nantinya gitu. Sing bagi sapa? Sing bagi waktu lho sapa? Masya Allah. Tidak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya. As-Sabi an Abi Sa'idin Al-Khudri. Jadi gak teko-teko hari kiamat itu ya kayak ngaji ini ditelaten ya. Azan ditelaten. Istiqomah, sholat ditelaten iki. Aja sampai wis kono. Atau ono ngaji tapi isi ngaji kok isi iya soalnya diboyok ya kita kok gede itu kacauan itu gak usah di rumah
Iso aku. Ya, itu apa? Nah, jadi ngaji wajib. Jadi Kanjeng Nabi ku ngongkoni ngaji ya, oleh ilmu. Itu kok paham ngono kae. Paham sira, golek ilmu sira katanya. Mbok paham gak paham tetep. Iya. Paham gak paham, ku wis apa ya. Lho apa gitu, penting kan paham ya. Ya di mana gak paham ya gak melu ya. Iya. Iya, wis gak paham, gak melu ya. Tambah ya. Jadi itu ada ahli hadis, ulama ahli hadis Ibnu Hajar Al Asqalani itu ceritanya juga begitu. Mondok pirang-pirang tahun tak paham ya. Mulai ya. Bareng terus balik meneh lah kira-kira lah boleh pemulai dulu ngaji sekarang 13 ya. Wis gak apa-apa pokoknya sing penting ngaji ya. Akhir balik apa gak ana samune lah. Gak buka samu. Aku gak ngerti jelas. Wis balik kira-kira begitu sampai bola. Sampai terakhir itu gak kuat temen itu. Mulai sampai wani mulai gitu kota dilala udan iyo ya gitu. Iki ilustrasi aja ya. Ilustrasi aja. Tapi ada ceritanya. Kesimpulannya saja mungkin benar tapi cerita. Alur ceritanya. Itu ngiyup hutan kemudian dilihat ada apa jenis batu lompat. Ternyata waktu lompat itu gara-gara air netes. Nek delok fisike banyu karo watu itu atos. Iya toh. Nek banyu itu malah gak terima atos dicemok malah sambil saking gemuke. Lho watu ae lho dianu banyu iso pol. Masuk utek iso gitu deh. Kayak iso encen. Kasih tau mulai aja balik mana. Akhirnya nanti ulama gede, ahli ya. Beliau itu banyak kitabnya. Salah satu di antaranya adalah Subul Salam. Subul Salam. Sarahe Bulughul Maram. Terus ada beberapa kitab tentang hasil penelitian beliau tentang cara watatil. Cara watatil itu studi tokoh para perawi hadis yang dilihat itu tentang riwayat hidupnya, termasuk juga prestasinya, akhlaknya, pokoknya semua yang dan itu ratusan ribu yang diteliti. Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi kafilah apa jadi anjing menggonggong kafilah tetap benar. Mungkin ana wong ngaji kok izin gara-gara dipoyoki. Wah ini gara-gara ini mesti nulari. Mungkin akeh. Akhirnya apa yang terjadi? Yo kegiatan Bali Angin ngaji, Bali Angin ngaji. Wong nalanggar kok terus izin, iya. Bahaya kok dengar nalanggar. Ya. Biasanya kono-kono kene. Wis ana wae kok izin ya. Lah nek nalanggar kok izin ya, Pak. Apa kira-kira? Nanti kira-kira ganti ini. Yang kedua, ya, Pak. Ya. Loh, kok kerdu? Iya, soalnya hadis yang berikutnya ini ada hubungannya karo pos kerdu. As-Sabiu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala hadis yang kaping 7 diceritakan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ane Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, iyaku hati-hati sira kabeh. Ya.
wal julusa ing kongko-kongko. Wewe. Heeh. Julus niku kongko-kongko. Anu iku lho jenenge majlis, boten majlis, anu lho jenenge jagongan lho ya, jagongan. Ngepos ngono. Ngepos. Hati-hati ya. Bukan fituruqa. Piro-piro dalan. Jadi berarti kan begadang di kongko-kongko. Hati-hati loh ya. Nih kongko-kongko nabi kita. Iyyakum wal julusa fituruqa. Hati-hati itu. Duduk-duduk nama kita. Ya. Ternyata apa itu jenenge? Kongko-kongko. Lulungguan namanya ngepos di pinggir jalan ya. Itu ternyata juga sudah terjadi di zaman Kanjeng Nabi ya. Sudah terjadi zaman Nabi. Saiki kemudian ya pinggir jalan tapi kalau ini pas pinggir. Ini ya apa ya. Tapi tidak ngerti pinggir jalan. Fakalu moko apa itu ya? Protes sapa sahabat ya. Padha nanya sapa sahabat, takon padha ngendika sapa ngomong sapa sahabat. Ya Rasulullah, Rasulullah malana mim majalisina buddun ya. Jadi boten saged Kanjeng Nabi ninggalno majelis. Lu kongko-kongko kok majelis kaya apa? Boten saged kita ninggalaken kongko-kongko niku Kanjeng Nabi, ya. Natahaddatu kali omong-omong ya, kita piye ing dalem tubuh. Wong awak dhewe, wong kita niku boten saged Kanjeng Nabi ninggal kongko-kongko niku. Wong pas niku nggih kita nggih omong-omong. Jagongan, ya. Ya wis nek gak iso kala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza apa itu mongko nalikane ape. Ternyata apa itu ape. Bahasa Indonesia. Enggak mau gitu ya. Iya, bahasa Indonesia ape itu enggak mau. Fa iza apa itu mongko nalikane ape sira kabeh. Ya. Mokong ya. Apa itu kan mokong ya. Mokong itu bahasa Tasam itu ya. Apa ya. Faida apaitum illal majlisi ya. Faida apaitum nalikane mau sapa sira ilal majlisa ing iki majlis kecuali ing iki majlis patu moko ngueno sira atau iko ing dalan fakau ing kake dalan ya. Nek ngono aja ganggu wong liwat ya, kasih hak orang lewat ya. Jadi biasanya nek wis dalan kumpul-kumpul wong akeh pemane nom-nom iku ngono ya mbok berok-berok apa ketika ngomong liwat ya. Heeh. Malah sini eca muklis ya. Iku dhisik iku aku mbayangno nang ngene pandean iku kan sepak ada ngono baru wong nang pasar besar iku mlaku terus pasar bebek ya. Baru cak muklis itu njopo umplunge jati itu ya bolongi terus golek kaine kaos itu dicup karo minyak tanah ya nang gas iya cak muklis tahu apa ora sampeyan bar taleno karo ana wong liwat sengitan di bener kok ditarik kuku ngene
Ya iso kaya anjing kan iso ya. Melayu. Wah, ngono iku seneng guyu laka-laka. Sam. Iya. Ya, itu masuk bagian dari ganggu hak orang lewat ya. Iya. Itu saya bareng yang ngono iki ya. Pemane aku nek karo kan bayangno mesti lebih. Soalnya aku dhewe yang ngono. Masyaallah. Ya jane enggak, ya. Jane enggak. Nek aku iki jane asline enggak, cuman ya ketoke gak enak gitu lho nek arek ngono tuh aku. Enggak. Nah, karena dulu itu kan tidurnya di masjid ya, di langgar, di musola gitu kan. Ya tapi itu ya seneng aja medeni. Kadang ya anu pocong-pocongan. Ya. Jadi sing digawe sarung ngene ya. Ya tak. Ninja-ninjaan. Sarung ninja-ninja. Ya Allah. Iya nih. Ya wis, nek awakmu gak gelem ya tetep itu apa nerusno kebiasaanmu jere Kanjeng Nabi. Aja halangi wong liwat ya. Kasih hak orang lewat ya. Apa itu? Kalu lho ngene sik takon meneh ya. Takon maneh para sahabat ya. Kalu lan ngucap apa ngendika padha ngomong sapa sahabat. Wa makakut tariki ya Rasulullah. Napa hake dalan napa kan? Pancen ya kudu detail gitu ya. Nih. Karena memang apa yang terjadi pada zamannya Nabi itu pelajaran buat umat setelahnya ya. Jadi harus detail itu peristiwa itu jelas anu jelas. Jadi jagung itu ternyata bisa ono ya sampai zaman ini kan Nabi. Kala moko jawab sapa Nabi ghaddul basori. Remno matamu, memejamkan mata. Maksudnya memejamkan mata itu aja delok sing elek-elek itu. Soalnya no dalan itu kan macam-macam. Ya. Ono wong macam-macam. Ya ono ibu-ibu, ya ono mbak-mbak, ono adik-adik, ya. Ono ibu sing wis tuwa, ono sing ora tuwa. Ono sing telas, ono sing garing, ya macam-macam. Ya mungkin juga ada apa orang bawa apa gitu. Nek pawatan gak pengen ya. Tapi biasanya ini rombongan akeh kancane gitu terus jarak. Ya contohnya laki-laki ya casa. Muklis ya. Nek rupan itu lebih dari yang ono cikar liwat dari zaman itu ya. Bawa tebu ya. Eret banget. Lha iku sapa iku? Ya pinggir jalan ya. Jadi, Pak. Lah gak kata Mas Iban. Mas Lutfi iku soalnya gak. Sing dijupuk dudu sing ngono iku ya ya. Soalnya wis kono ngono ya. Nek Mas Yusuf mungkin iya sih. Iya. Nah itu. Jadi tidak menjamkan mata itu maksudnya supaya tidak kepengen tertarik kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan ketika mengetahui apa yang dilihat ya. Jadi iya. Ya nek iso enggak mek
Iku, ya nek iso gak mek merem ya, tapi nek pas nang dalan iku piceko ya. Disuwa ya. Terus apa? Budeka ya. Cek gak krungu apa-apa, cek gak ngomong apa-apa. Lah kira-kira apa perlu nih? Ya, Pak. Apa kira-kira apa perlu nih? Kumpul-kumpul nang ngene. Pengen dalan. Nek gak terus gak lapo-lapo. Oh gitu ya. Sweet. Ya. Ya suwi-suwi Joko anu kok. Nah itu maksudnya mungkin anu ya. Ya sudah. Ngene nek kono gak lapo-lapo ya wis aja nek kono ayo ya. No mawa ya to yo nek lakan lapo aja. Wakaful ada. Ya. Nah, yang kedua kaful ada. Menyegah perbuatan yang jelek. Apa? Ada itu mungkin ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada. Keelekan. Mencegah apa itu? Hal-hal yang jelek yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Baik itu dilakukan sendiri oleh siapa yang kumpul-kumpul mau atau ada lain ya pihak lain itu kemudian melakukan hal yang tidak termasuk mungkin ya nyegah ana wong ngebut ana wong apa ana arek iki sepedaan tak karepe dhewe itu kan mencegah supaya tidak terjadi ya hal yang tidak ingin. Waradus salam ya, yang ketiga itu jawab radus salam. Ya tentu iya radus salam. Jawab salam. Ini kan tata cara untuk salam itu ketika kita libat ya kemudian tahu di situ ada orang duduk sendiri atau rombongan ya. Maka yang wajib salam pertama itu yang lewat gitu. Makanya yang duduk-duduk ya itu kewajibannya jawab salam. Lah ning ana wong liwat kok gak jawab gak salam ya. Untuk apa? Mengingatkan dan apa? Murui ya. Gak apa-apa sing lungguh salam. Assalamualaikum. Tapi ojo salame ojo koyok bodoh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi itu nggak apa-apa itu kan mengingatkan ya. Iki kalau wong liwat gak salah. Nah, itu maka awak dhewe ya nek iso diingat assalamualaikum. Aku mesti ya, aku mesti itu. Nah, seperti ini pernah saya sampaikan tentang konteks memberi pelajaran, ya. Itu ketika ada dosen senior, kemudian sambat. Kamu tadi anak-anak sekarang itu akhlaknya begitu. Biasa kan kok. Kenapa? Itu salam itu enggak mau. Pikirku. Kok sampai tahu kayak nah, biasanya kalau dosen itu kan sing liwat gitu arek ketika mau ke kelas itu kemudian mahasiswanya itu sing nunggu pas kata apa nunggu pikiran. Nah, biasa itu dosen sing liwat juga salah. Ya ada ya ini gak salah ya aku juga salah. Jadi jane foto dene dosen. Mahasiswa ya. Iya, jadi lah itu pernah saya sampaikan juga ketika kemudian sampai nangis-nangis ya. Karena arek gak terima gak salah. Demo ngomong. Ya ada demo kan ngomongin ke pasar. Memang
tidak mau melakukan itu. Mesti ngono ya mesti bunga-bunga nggak speaker. Iya, nggak apa sini. Nah, itu. Ya itu termasuk. Jadi, ya sama seperti itu. Dan kemudian tak jawab. Ini awak dewi ini punya kewajiban. Sisinya sebagai orang yang harus mendampingi, ngajari, mendidik. Ya, ya, jangan salahkan dia sendiri. Coba kita evaluasi kita. Ojo-ojo awak dewi itu durung aja, ya, durung aja nih ngomong sini, durung aja nih salah, durung aja nih apa, aja. Ratus salah. Nah kemudian yang keempat, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Yang keempat, ya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi paling tidak ada 4 itu. Tapi biasanya umumnya itu kongko-kongko gitu. Tapi biasanya sing ngono ya mesti sing ya. Jadi tua-tua itu masuk angin ya. Kayak awal-awal ini ya masuk angin. Ya jadi seneng aja kumpul-kumpul tapi kan apa yang terjadi biasa? Ya itu mah. Nek bengok ijen itu mesti nggak kelakon, mesti izin. Tapi nek bareng-bareng kemudian ada satu saja sing ngarai, bengok siji bengok kabeh. Suwe-suwe itu ana sapa liwat. Ana anu. Baik penting atau udah mesti orang itu ya orang bang lah bang untuk wedding bos kau usah nanti dia nama ya sono baik jalan nama jadi makanya kemudian diingatkan jadi sekali lagi bahwa intinya dalam posisi apa saja di mana saja kapan saja ya kita harus melakukan hal yang baik yang positif. Jadi semua itu kan yang baik. Kemudian ketika menemukan yang tidak baik itu kemudian berusaha begini. Amar ma'ruf nahi. Pada cara piye ya mau tadi. Nek iso ya dicegah ya. Nek gak iso nyegah langsung ya. Itu kemudian diingatkan kalau dengan nasihat yang bagus dekat dipakai. Maksudnya bil kolbi itu kan itu nggak ngikuti kemudian menganggap meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah atau nggak senang kalau apa yang dilakukan orang lain. Nggak senang pada kelakuan itu gitu ya kelakuan nah, itu sudah cukup gitu loh itu sudah tidak cukup dari masalah apa jadi kalau itu yang kita lakukan ya kedamaian ketenangan itu akan terjadi ya tentrem ya nah, itu terjadi jadi gak apa-apa kongko-kongko gak pos nak jopo gak cakupan gak apa-apa tapi kemudian itu tadi syaratnya harus menjaga hak orang lewat hak orang lewat atau hak yang ada di jalan itu ada 4 tadi Allahu a'lam Rabbi famfa'na bi barakatihi wa atina husna bi hurmatihi wa amidna fi tariqati wa mu'afati minna fidani Rabbi famfa'na bi barakatihi wa atina husna
بحرمته وأهلنا في طريقته ومعافاته من الفتن ربنا ببركته واتنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.